pulang mau kasih surprise buat anaknya, kasih mobil Ford yang bisa parkir sendiri, iklannya bisa parkir sendiri. Nah, karena biar nggak ketahuan sama anaknya dibawa ke salon, si ibu ikut. Jadi gimana nih Bu? Udahlah, tahu sendiri orang Manado mah pengennya makan pakai hemat aja, dia nggak mau pakai hemat sih. Bapak doa aja sama menyembah Tuhan, firman. Jadi saya buat pakai hemat 10 menit udah nyanyi, menyembah, doain yang ulang tahun. Jadi pakai hemat. 10 menit. Karena saya juga tahu pasti mereka udah gak konsen dengan firman. Saya khotbah sebentar, baik Bang Toyib yang gak pulang-pulang, terserah mau tersinggung mau apa, kesempatan kan gak ada, jangan bisa-bisa gak ketemu lagi. Pas mau pulang, udah cerita mau pulang, Pak Pendeta, udah lari dulu, tunggu sebentar. Apaan? Saya sambil jalan aja ke teras, ketemu di teras udah banyak orang tuh yang guling-gulingan tadi, maksudnya makan kambing guling. Dia kasih amplop, wah saya pikir saya nggak layak, paket hemat 10 menit penyembahan, khotbah, doain yang ulang tahun. Enggak, jangan, enggak banget ceritanya, enggak jangan. Ini kalau selalu musim, enggak gitu. Lantas orang-orang kan pada melihat jadinya menarik perhatian. Oh, ya sudahlah, malu dilihat orang. Kalau dipaksa, saya kantongin aja. Begitu saya kantongin, dia yang setir. Aduh, mau duduk susah sudah, karena tebal ya. Tebal sekali betul. Aduh, mau duduk susah. Saya nggak pernah sih itu berkat di jalanan. Tapi ya, adalah sambil mau mindahin, sambil saya itu 10, 20. Udah maksudnya 10, 20, 21 istri saya yang nyeletuk. Ini seumur-umur saudara nggak pernah nanyain persembahan cek lain. Emang uang gocapannya apa? Soalnya sampai 20, 21, 22, 23 gitu. Enggak, cepekan. Sini saya gitu. Dia penasaran tuh. 5 juta. 5 juta. Cuman 10 menit pakai hemat. Waduh, saya bisa bayar kartu kredit, ganti 400.000, masih sisa 600.000. Ada sekolah PAUD saya di Boemili, saya berikan. Saya udah bersyukur dong saudara, 4 juta bebas, yang 400.000 diganti. Ucapan syukur saya yang 600.000. Itu hari Senin. Besoknya ditelepon, Pak Pendeta, Sabtu ada waktu nggak? Oh ada. Kenapa Pak? Kita mau buka pabrik kita di Cibubur, bisa ya? Pimpin doa ya. Siap. Di sana berulang lagi. Ini 5 juta lagi bayangin. 2 hari 10 juta. Gaji manajer aja kalah sudah. Kalau kita mau dibentuk dan rela, Tuhan sedang merendah hidup kita. Tuhan tidak berhutang. Asal ya jangan Tuhan, ini susah Tuhan, katanya nggak berhutang Tuhan. Dari kerelaan saya untuk membantu, padahal sudah diuji 4 juta. Kalau saya ngomong waktu itu, Kak, aduh 4 juta aja nih belum bayar, sorry deh nggak bisa bantu, dia juga nggak bisa apa-apa. Tapi tentu Tuhan tidak memberkati saya. Hari ini apa pergumulan saudara? Perkarakan di hadapan Tuhan, serahkan, udah. Yang penting hidup benar, hidup kudus. Lakukan saja, taati. Mengapa kita harus bertekun dalam doa, saudara? Itu ada 3, 4 sebenarnya. Pertama, Alkitab mengajarkan kita berdoa. Jika tidak bertekun dalam doa, artinya tidak taat firman Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 41, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dalam doa? Yesus memerintahkan muridnya tidur semua. Alkitab mengajarkan kita berdoa. Saudara tentu pernah dengar, Tuhan hanya sejauh doa. Doa adalah napas hidup orang Kristen. Bayangin, doa itu napas hidupnya orang Kristen. Pak Eras pernah cerita waktu dia kena COVID, saturasinya turun. Mau bernapas susah, saudara. Coba tanya yang pernah COVID. Waktu itu mana oksigen langka, orang sudah diborong. Mau
susah. Nah, orang Kristen yang tidak bertekun dalam doa, orang Kristen yang saturasinya tuh megap-megap, saudara. Itu perintah Alkitab. Yang kedua, kebutuhan dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Kita yang butuh Tuhan. Kita harus berdoa, bertekun. Jangan cuma pas butuh baru datang ke Tuhan nangis-nangis. Nanti udah lepas, udah bebas, kita hidup suka-suka kita. Kebutuhan pribadi kita lama-lama menjadi kebutuhan komunitas. Kita berdoa supaya Tuhan jaga, lindungi jemaat. Dan lama-lama menjadi kebutuhan regional. Kita bisa mendoakan yang lain kalau kita bertekun dalam doa. Yang ketiga, Allah bertindak saat kita berdoa. Allah dapat melakukan banyak hal dalam waktu 5 detik. Bisa Allah lakukan banyak hal dibanding kita lakukan mungkin 5 sampai 15 tahun. Jadi kita perlu bertekun dalam doa, saudara. Yang penting kita tahu untuk apa berdoa. Ya, bertekun itu dari pros kartereo tadi, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan. Terus bawa pengharapanmu kepada Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Pergumulan yang kita hadapi itu adalah berkat abadi. Pasti saya berkali-kali membuktikannya. Yang terakhir, saudara, mengapa kita perlu bertekun dalam doa? Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 32 ayat 6. Nah, ini yang penting, saudara. Ya, tadi juga penting semua, tapi ini yang penting, yang saudara saya butuhkan. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar, pada waktu banjir besar itu terjadi, itu tidak melanggar. Jadi doa merupakan persiapan saat banjir besar. Banjir besar ini berbicara tentang peristiwa dahsyat yang akan melanda seluruh dunia. Wahyu 3 ayat 10 sedang digenapi, saudara. Banjir besar ini berbicara tentang sesuatu yang besar yang akan melanda dunia. Dan kalau kita bertekun di dalam doa, itu tidak melanda hidup kita. Karena Tuhan memproteksi kita, memprovidensia, melindungi kita, melindungi orang-orang yang berdoa. Amin, saudara. Oleh sebab itu mari kita bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Satu pujian yang dikarang oleh Bapak Rohani, Bapak Erastus. Mungkin selama ini kita anggap kita sudah menjadi orang Kristen, sudah paham semua. Kata Jeremy, aku udah tahu teorinya, Pak. Praktiknya yang susah. Iya. Sebelum menyanyikan lagu ini, sebuah ilustrasi seorang tunas remaja lah, belum remaja, masih tunas remaja, ditinggal mati bapak ibunya, yatim piatu, tapi anak ini rajin. Ada engkau Jim yang suka dibantu oleh anak tunas remaja ini, rajin ya, sama engkaunya juga suka dikasih makan. Suatu kali udah sebulan anak ini tidak terlihat, tiba-tiba muncul. Oh, aku boleh pinjam teleponnya, Mbak? Ngapain lu? Kayak orang kantoran aja, toh? Pinjam, oh, penting. Anak-anak ini rajin dan sering membantu. Pantesan sebulan ini tidak terlihat. Dia kasih pinjam. Lalu dia telepon seorang ibu di ujung telepon sana. Ibu, katanya ibu cari tukang kebun ya? Oh iya, nah, tapi ibu sudah dapat. Ya, kalau nggak ganti aku aja, Bu. Pokoknya gajinya separuhnya dari tukang kebun ibu yang udah terima. Gaji separuh ya? Aduh, enggak deh nak. Soalnya tukang kebun ibu yang sekarang ini bagus nak.
dia nggak habis pikir. Dia pikir, selain gajinya separuh, saya tambahin deh kerjaan saya. Bukan kebunnya aja, saya pel rumah ibu. Pokoknya saya tambahin got-got ibu saya bersihkan. Oh gitu ya? Ibu ini mikir, enggak lah, soalnya sayang nak, tukang kebunku ini bagus. Akhirnya dia tawar-tawar ibunya tetap mempertahankan tukang kebunnya. Dia tutup telepon itu. Si engkau yang mendengar, ya, mendengar pembicaraan itu, engkaunya kasihan. Tom, kamu cari kerja ya? Udah deh, bantu engkau aja. Nanti engkau kasih deh sebulan secukupnya. Pokoknya makan apa semua di sini. Oh enggak kok, terima kasih. Loh, kenapa? Bukannya kamu cari kerjaan? Enggak kok. Lah tadi kau dengar kamu telepon ibu-ibu yang cari tukang. Iya kok, aku cuma ngetes sama ibu-ibu itu, apakah pekerjaanku itu bagus atau tidak. Rupanya anak ini pengen tahu apa penilaian tuannya atas hasil pekerjaan. Hari ini saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, apakah Tuhan puas dengan hasil karyamu, hasil pekerjaanmu di dalam Tuhan? Bertekunlah dalam Tuhan, supaya seperti ibu ini Tuhan pertahankan engkau. Tuhan lindungi saat masalah persoalan, karena tahu engkau menjadi anak kesayangan, menjadi tukang kebun yang dipercaya, yang sudah memuaskan Tuhannya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Inilah waktunya, beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Mari kita panggil berdiri, naikkan pujian ini dengan ibu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, perkara kalau di hadapan Tuhan, saudara, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Mari bertobat bersama-sama. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ya Bapa, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus telah